Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Megita Yendriani dengan NIM 2130108052. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Bimbingan dan Konseling semester 4. Yang mana video ini tentang konseling individual untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Yang mana konselornya itu saya sendiri atas nama Megita Yendriani dengan klien saya Fatia Salsabila. Yang mana mata kuliahnya adalah teknik konseling. Dalam mata kuliah ini memiliki 3 dosen pengampu. Yang pertama Ibunda Olfa Khairani MPD. Yang kedua Ibunda Sylvia Netri MPD Kons. Yang ketiga Ibunda Yeni Satromadewi SPD MPD Kons. Terima kasih dan selamat menyaksikan video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini ada yang komunikasi lewat WA kakak kemarin ya? Iya kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik. Kan kemarin kakak tidak perkenalan lebih lanjut nih nama adek. Boleh kakak minta adek perkenalan diri lebih lanjut? Baik kak. Nama saya Fatia Salsabila, kelas 11, umur 15 tahun. Tinggal saya di Talawi, bersekolah di Mandua Bersangka. Oh baik. Oh jauh juga ya dari rumah ke Batu Sangkar. Fatia ngekos atau bagaimana? Ngekos kak. Oh ngekos. Terus pulangnya kapan tuh? Sekali seminggu. Oh sekali seminggu. Pulangnya pakai dijemput orang tua atau naik angkutan umum? Dijemput. Oh dijemput ya. Karena Fatia sudah memperkenalkan diri, mungkin lebih baik kakak juga memperkenalkan diri kepada Fatia. Perkenalkan, nama kakak Megita Yendriani, biasa dipanggil Gita. Kakak berasal dari Sawalunto dan kakak berkuliah di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan sekarang kakak semester 4 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, karena kakak sudah memperkenalkan diri kakak, mungkin kita melanjutkan ke tahap berikutnya, karena tujuan Fatia ke sini adalah untuk konseling. Ya benar begitu? Iya kak. Oh baik. Kakak mau nanya nih, Fatia sudah pernah mengikuti konseling individual sebelumnya? Pernah kak waktu MTS. Oh pernah ya. Berarti Fatia sedikit banyaknya sudah tahu ya konseling itu apa? Udah kak. Oh baik. Baik, konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh seseorang konselor kepada klien yang seperti saat sekarang ini. Kakak sebagai konselor Fatia dan Fatia sebagai konseling kakak. Nah, di sini konseling ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang klien atau Fatia rasakan pada saat sekarang ini. Jadi di sini Fatia jangan khawatir, karena kakak tidak akan mengumbarkan permasalahan-permasalahan yang Fatia alami pada saat sekarang ini. Dan Fatia bersukarela
untuk menyampaikan apa yang mengganggu pikiran Fathia pada saat sekarang ini, dan Fathia tidak merasa keterpaksaan untuk menyampaikannya. Nah, jadi apakah Fathia sudah mengerti apa itu konseling? Ya, Kak. Baik. Apakah Fathia sudah siap untuk memulai konseling ini? Siap. Baik, coba Fathia ceritakan apa permasalahan yang sedang Fathia alami. Jadi Fatia ngekos kan Kak. Dalam sekamar itu ada 4 orang. Terus dia tuh nyuruh-nyuruh Fatia terus Kak. Kadang pulang sekolah lagi capek-capek langsung disuruh Kak. Tapi dilakuin aja. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kakak teman Fathia yang 3 orang tadi, kan Fathia hanya Fathia yang disuruh. Berarti kerja yang orang yang 3 orang tadi bagaimana gitu? Nggak ada Kak. Fatia aja sendiri semuanya. Kan Fathia ngekos tuh sudah berapa tahun Fathia ngekos gitu? Hampir 1 tahun Kak. Oh, hampir 1 tahun. Berarti dari awal mulai sekolah Fathia sudah ngekos ya? Iya. Bagaimana bagaimana awal-awal Fathia ngekos bersama teman-teman Fathia? Awalnya sih baik-baik aja Kak. Terus makin lama makin disuruh-suruh karena Fatia tipe orang yang nggak bisa menolak Kak. Oh, begitu ya. Kan Fathia ini berempat, pasti ada teman Fathia yang bertiga lagi. Yang bertiga itu apa ya kerjaannya kalau boleh kakak tahu gitu? Kadang nggak ada Kak, pulang sekolah langsung tidur. Terus Fatia disuruh nyapu Kak. Itu dilakukan setiap hari atau bagaimana? Iya Kak, kadang kalau misalnya dia lagi baiknya dia yang nyapu Kak. Itu sejak kapan ya Fathia mulai disuruh-suruh atau diperintah gitu? Ya pas udah 3 bulanan atau 4 bulanan di kos Kak. Oh, berarti baru ya Fathia. Apa penyebab Fathia disuruh-suruh itu, atau Fathia pernah melakukan kesalahan atau bagaimana? Melakukan kesalahan sih nggak pernah Kak, tapi mungkin karena gara-gara Fatia tipe orang yang susah menolak Kak. Oh, begitu. Bagaimana perasaan Fathia ketika teman Fathia itu menyuruh-nyuruh Fathia untuk bekerja? Kesel sih Kak, tapi sedih juga, tapi mau gimana lagi Kak. Apakah pernah Fathia bicara, kok Fathia aja terus disuruh atau bagaimana? Belum sih Kak, belum. Pernah nggak Fathia bicara kepada teman Fathia, kok Fathia aja sih yang disuruh-suruh gitu? Pernah sih Kak, tapi nggak diraukan, kayak dianggap remeh aja Kak. Berarti terus Fathia mengerjakan terus dan terus ya? Iya Kak. Oh, baik. Teman Fathia ini selalu jahat kepada Fathia atau bagaimana sih? Nggak juga sih Kak, kadang ada baiknya, tapi baiknya tuh ada maksudnya Kak. Kayak Fatia kan ada tugas kan Kak, terus dia tahu Fatia udah selesai, terus dia yang ngerjain nyapu atau apalah gitu, karena dia mau nyontek punya Fatia gitu. Kan dia tahu nih Fathia sudah bikin tugas. Apakah Fathia, karena dia kayak seperti itu kepada Fathia, apakah Fathia meminjamkan tugas itu? Iya Kak. Oh, yang meminjamkan ya? Atau itu tuh terus menerus atau bagaimana? Iya Kak. Iya. Kini sekarang bisa kakak simpulkan sedikit, berarti teman Fathia ini seperti baiknya ada maksudnya ya? Iya Kak. Oh, berarti begitu. Dan Fathia sering disuruh-suruh ketika baiknya, ketika ada maunya baru dia yang ingin bekerja, tetapi ada imbalannya dari Fathia, yaitu tugas-tugas sekolah Fathia ingin dilihat nya. Apakah tugas itu dilihat oleh teman Fathia yang ketiga tadi atau bagaimana? Iya Kak, semuanya. Fathia, karena Fathia sering nih kayak disuruh-suruh teman Fathia, bagaimana kalau kakak adakan kursi kosong? Kursi kosong itu di mana
Fatia mengibaratkan kursi kosong itu adalah teman Fatia. Dan Fatia membicarakan permasalahan yang Fatia rasakan kepada teman Fatia yang ibaratnya kursi kosong ini, yang Fatia bicarakan apa yang Fatia rasakan kepada dia, tapi Fatia tidak bisa membicarakannya secara langsung. Bagaimana, Fatia bersedia atau bagaimana? Bersedia Kak. Kalau boleh tahu teman Fatia ini siapa ya namanya? Namanya Nazwa Kak. Oh, gitu. Apakah semua 3 teman Fatia ini mempunyai sifat yang sama kepada Fatia? Enggak juga sih Kak, ada satu yang baik, tapi dia tuh nggak bisa nolong Fatia Kak, karena dia takut sama yang satu lagi. Nanti dia tuh kayak bilang, udahlah nggak usah ditolongin atau gitulah. Terus reaksi teman Fatia ini hanya diam atau bagaimana? Iya, hanya diam Kak. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nyuruh-nyuruh Fatia tuh, dia bantu Fatia kok Kak. Apakah dia sangat baik kepada Fatia atau dia cuman biasa-biasa aja gitu? Baik sih Kak. Berarti itu yang teman sekos Fatia yang kayak peduli ya kepada Fatia. Iya Kak. Baik, silakan dimulai Fatia. Kita ibaratkan aja tembok ini sebagai kursi kosongnya ya. Ya, silakan Fatia. Najwa, sebenarnya apa sih salah Fatia? Kenapa Fatia disuruh-suruh terus? Fatia juga capek loh. Kenapa Najwa itu baiknya pas ada maunya aja sih? Kita ini sama-sama ngekos loh, harusnya sama-sama kerja. Nggak Fatia aja sendiri yang kerja. Najwa, kenapa sih Najwa itu kayak benci banget sama Fatia? Kalau misalnya ada yang gak suka dari Fatia itu bilang aja, nggak apa-apa kok. Itu kayak kelihatan benci banget sama Fatia, tapi ke yang lain kenapa baik? Kalau misalnya nggak suka sama Fatia, bilang aja. Fatia bisa kok pindah dari kos ini. Sudah ya. Setelah mengikuti kursi kosong tadi, Fatia bagaimana? Apakah lebih lega atau bagaimana? Udah lega Kak. Baik. Di sini Kak ingin berpesan untuk mungkin Fatia lebih berbicara langsung kepada teman Fatia agar mencoba berbicara apakah di mana salah Fatia kepada teman tersebut dan apa penyebabnya, dan Fatia bisa menjelaskan apa yang akan bisa Fatia jawab seperti itu. Untuk itu mungkin kelihatannya konseling ini akan berakhir sepertinya. Apakah Fatia dari awal sampai akhir, apakah Fatia lebih lega dengan sudah bercerita kepada kakak? Rasanya udah sedikit lega Kak. Baik, terima kasih. Mungkin Fatia apakah mau untuk pertemuan atau pertemuan selanjutnya? Boleh Kak. Nanti kita akan atur harinya dan kapannya ya. Karena konseling ini akan berakhir, Ibu juga banyak berterima kasih kepada Fatia yang sudah ingin menceritakan permasalahan Fatia, walaupun Fatia belum sepenuhnya menceritakan kepada Ibu. Baik, sepertinya konseling kita akan berakhir ya. Tidak terasa aja ya waktunya. Jadi di sini kakak ingin banyak-banyak berterima kasih kepada Fatia yang sudah konseling dengan ibu, dengan kakak, dan membicarakan permasalahan Fatia kepada kakak walaupun belum sepenuhnya Fatia ceritakan. Dan juga kakak meminta Fatia kalau bisa Fatia minggu depan atau kapanpun itu Fatia bisa untuk bercerita lagi kepada kakak akan menerima Fatia kapanpun itu. Nanti kita atur aja jadwalnya ya. Baik Kak. Baik, terima kasih ya Fatia. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya pamit pulang dulu ya Kak. Oh iya Fatia, hati-hati ya. Iya Kak.
Terima kasih yang sudah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya.